Hai semuanya, Shalom, perkenalkan nama saya Ega Arfani, NIM 21142201051, kelas A2 semester 1 dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Dasar 1, dosen pengajar MS Tirsamuni, Eskep MKes. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang asuhan keperawatan pada pasien luka bakar. Langsung saja kita masuk ke dalam. Asuhan keperawatan pada pasien luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh energi panas, bahan kimia, listrik atau benda-benda fisik lain yang menghasilkan panas dengan efek berupa kerusakan atau kehilangan jaringan. Luka bakar dapat menyebabkan syok karena kesakitan, spasis karena infeksi dan kontaminasi oleh agen mikroba, dan berakibat buruk bagi organ-organ tubuh serta dapat menyebabkan kematian. Penatalaksanaan awal pasien luka bakar dengan memberikan pertolongan pertama dan resusitasi yang adekuat seringkali dapat membantu dalam mengurangi morbiditas dan mortilasi pasien luka bakar. Dan yang kedua, epidemiologi. Di Amerika Serikat sekitar 1,1 juta orang per tahun mengalami luka bakar yang cukup serius dan harus mencari perawatan kesehatan. Sekitar 45.000 dari memerlukan rawat inap dan sekitar 4.500 mati. Lebih dari 90% dari kebakaran dapat dicegah dengan hampir 1/2 yang berhubungan dengan rokok atau karena menyalahgunakan bahan mudah terbakar. Jumlah tahunan membakar kematian di Amerika Serikat telah menurun dari kira-kira 15.000 pada tahun 1970 menjadi sekitar 4.500 saat ini. Dan yang ketiga, etiologi luka bakar. Yang pertama, panas terbagi atas 5. Flame akibat kontak langsung antara jaringan dengan api terbuka dan menyebabkan cedera langsung ke jaringan tersebut. B. Benda panas, contohnya luka bakar akibat rokok dan alat-alat seperti solder, besi atau peralatan masak. Dan C. Scald atau air panas, terjadi akibat kontak dengan air panas. Semakin kental cairan dan semakin lama waktu kontaknya, semakin besar kerusakan yang akan ditimbulkan. Dan D. Uap panas, terutama ditemukan di daerah industri atau akibat kecelakaan radiator mobil. Uap panas menimbulkan cedera luas akibat kapasitas panas yang tinggi dari uang serta dispesi oleh uap bakar tiki. Yang E. Gas panas, inhalasi menyebabkan cedera termal pada saluran napas bagian atas dan oklusi jalan nafas akibat edema. Dan yang kedua, aliran listrik. Cedera timbul akibat aliran listrik yang lewat menembus jaringan tubuh. Umumnya luka bakar mencapai kulit bagian dalam. Listrik yang menyebabkan percikan api dan membakar dapat menyebabkan luka bakar tambahan. Dan yang ketiga, bahan kimia atau asam atau basa. Dan yang keempat, radiasi. Sumber sinar matahari, terapi radiasi. Kerusakan jaringan disebabkan oleh api lebih berat dibandingkan dengan air panas. Kerusakan jaringan akibat bahan yang bersifat koloid atau misalnya bubur panas lebih berat dibandingkan air panas. Dan yang kelima, klasifikasi luka bakar. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan penyebab luka bakar dibedakan menjadi beberapa jenis antara lainnya. Yang pertama, luka bakar karena api. Kedua, luka bakar karena air panas. Dan ketiga, luka bakar karena bahan kimia yang bersifat asam atau basa kuat. Dan keempat, luka bakar karena listrik dan petir. 5. Luka bakar karena radiasi. Yang keenam, cedera akibat suhu sangat rendah atau frostbite. Dan yang kedua, klasifikasi berdasarkan kedalaman luka. Lama kontak jaringan dengan sumber panas menentukan luas dan kedalaman kerusakan jaringan. Semakin lama waktu kontak, maka semakin luas dan dalam kerusakan jaringan yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak mudah dimengerti, saya mohon maaf.
Dan saya di sini juga mengajak saudara-saudara untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI. Di sini di akhir video saya akan melihatkan sebuah kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan lupa teman-teman simak baik-baik. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Mungkin ini saja saya akhiri. Shalom. Dah.